materi kita kali ini? Ya. Sedikit, Bu. Sedikit. Nanti ditambah lagi supaya jadi agak banyak gitu ya. Jadi kalau dari sedikit mungkin bisa agak banyak. Nah, pekan yang lalu kita sudah bicarakan tentang perilaku kesehatan sakit. Ya, maka yang kali ini kita akan lanjutkan ya, nanti akan mengenal ke determinan ya, determinan sehat dan sakit. Oke, sebelum masuk ke sana, adakah pertanyaan dulu untuk untuk materi yang lalu? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena lagi tethering ya, Bu. Nggak apa-apa. Gimana? Kalau saya lihat di video kemarin, kalau seorang individu yang merasa dirinya sedang sakit, perilaku sakit bisa berfungsi sebagai mekanisme coping. Nah, mekanisme coping tuh maksudnya gimana ya, Bu? Coping itu sendiri sebetulnya strategi untuk menghadapi masalah. Ya, jadi perilaku sakit bisa menjadi salah satu strategi gitu ya untuk menghadapi masalah gitu ya. Misalnya di sini kalau orang sakit, kemudian dia menunjukkan sakitnya, kemudian mencari bantuan, nah itu termasuk perilaku coping ya. Cara dia mengelola sakitnya, mencari bantuan sampai kemudian dia bisa memperoleh kesembuhan, ya itu merupakan salah satu mekanisme coping yang dilakukan oleh individu ya. Jadi kita jadi masuk ke strategi coping ya. Strategi coping atau strategi dalam menghadapi masalah itu kalau menurut teorinya Lazarus kan dibagi menjadi dua ya. Coping yang berfokus pada problem atau pada masalah dan coping yang berfokus pada emosi. Nah, kita bisa lihat kalau Anda misalnya memiliki masalah, kira-kira lebih dominan kemana gitu ya. Kalau orang yang dominan ke fokusnya itu ke problem, ya dia akan fokus pada identifikasi masalah itu. Kemudian jalan keluarnya bagaimana ya. Itu adalah termasuk bagaimana strategi menghadapi masalah yang berfokus pada problem. Anda pernah punya masalah kah? Mesti pernah ya, semua mesti pernah punya masalah. Pernahkah menggunakan yang berfokus pada problem tadi? Jadi misalnya sekarang jadi mahasiswa baru nih, ya kan mesti ada masalah juga. Tadinya kalau kuliah, kalau sekolah dulu kan jamnya jelas ya, pagi jam 7 sampai jam 2 misalnya. Nah sekarang ketika jadi mahasiswa kan jamnya tidak tentu, ada kuliah jam 7, nanti kosong, nanti kuliah lagi, mungkin ada hari yang nggak kuliah gitu ya. Nah itu ketika Anda kemudian mencoba mengatur waktu, memanfaatkan waktu pas nggak kuliah, misalnya sela-sela antar kuliah dimanfaatkan untuk baca-baca bahan yang akan kuliah untuk selanjutnya. Kemudian mungkin juga di situ mengerjakan tugas-tugas mungkin ya dari mata kuliah yang ditempuh. Nah itu termasuk Anda yang berfokus pada problem gitu ya, karena problemnya kan nanti akan terjadi problem kalau misalnya di sini karena perubahan jam kuliah tadi ya mungkin akan jadi menimbulkan masalah-masalah kalau tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Ya nanti mungkin tugasnya nggak selesai tepat waktu atau bisa selesai karena kejar sistem SKS sehingga hasilnya nggak maksimal misalnya, sehingga Anda mengantisipasi dengan pengelolaan waktu yang baik. Ini adalah strategi coping yang berfokus pada problem. Nah, yang satunya adalah strategi coping yang berfokus pada emosi. Ya, jadi kalau individu mengelola menghadapi masalah, kemudian yang dia lakukan itu bukan pada problemnya, tapi membuat nyaman dulu dirinya. Ya misalnya ada rasa yang nggak enak, ada rasa yang kurang nyaman, maka itu yang dilakukan oleh
individu adalah ngopeni rasanya ini ya, ngopeni rasa gitu ya, supaya jadi enak gitu ya. Jadi misalnya Anda punya masalah nih sebetulnya numpuk tugas kuliah udah dikejar deadline gitu ya, tapi Anda bukan mengerjakan tugasnya gitu. Anda merasa nggak nyaman ya sudah buat jalan-jalan dulu, ya buat nonton dulu, mungkin film misalnya, atau Anda malah jalan-jalan kemana dulu, pokoknya artinya dibuat fresh dulu ya, pikirannya buat fresh dulu itu. Nanti habis itu baru ngerjakan tugas. Nah, ketika Anda fokus di sini, Anda ada tugas-tugas kuliah yang numpuk gitu, tapi yang Anda lakukan adalah membuat rasa nyaman, mengelola ketidakenaan ini ya, rasa tidak enak ini supaya menjadi nyaman, berarti Anda belum berfokus pada problem, tapi masih berfokus pada emosi. Ya, ngopeni dulu ya, mengelola dulu emosi-emosi yang negatif yang membuat Anda tidak nyaman, ini dikelola dulu gitu. Ya, nah ini termasuk yang berfokus pada emosi. Nah, sekarang kalau kita evaluasi diri, kira-kira Anda lebih sering menggunakan yang mana? Ya, apakah Anda kira-kira lebih sering yang fokus ke emosi apa yang ke problem? Emosi sih Bu kayaknya. Ya, kita mungkin selama ini lebih lebih banyak fokus ke emosi dulu ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau terus diikuti dengan problem ya nggak masalah. Yang jadi masalah kan mengikuti emosinya terus, kemudian problemnya nggak diselesaikan, itu kan jadi masalah ya gitu. Ya nanti jadi masalah yang berkepanjangan gitu. Jadi sebetulnya mana strategi yang baik gitu ya, yang harus sering kita gunakan ya tergantung pada masalah kita apa gitu ya. Kalau memang masalah kita itu adalah rasa yang tidak enak, itu yang lebih dominan ya berarti memang kita ke strategi yang berfokus pada emosi dulu. Ya, nah tapi kalau misalnya memang problem yang harus dicari jalan keluarnya gitu ya, ya berarti ya kita berfokus pada problem, artinya mana yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan, itulah yang strategi coping yang adaptif ya, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks yang kita hadapi gitu. Itu penjelasan saya terkait dengan strategi coping. Mudah-mudahan sudah jelas. Okay. Terima sama-sama Puput. Silahkan yang lainnya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita. Saya sambil buka OL-nya juga. Oke, materi kita ke determinan ya, sudah masuk ke determinan kesehatan. Nah, yang dimaksud dengan determinan ini adalah penentu ya, sebetulnya penentu dari kondisi individu menjadi sehat atau sakit ya, itu ada banyak hal yang nantinya berkontribusi di sana. Oke, untuk PPT, adakah yang mau ditanyakan untuk determinan kesehatan?
Oke, sudah jelas semua? Tidak ada yang ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Wahyu. Di model sosial kesehatan ini kan, Bu, ada dua komponen kesehatan. Nah, salah satunya yang pertama, sehat dan sakit diatribusikan pada kondisi sosial individu dan populasi. Nah, salah satunya itu yaitu budaya. Maksudnya diatribusikan pada budaya di sini bagaimana ya, Bu? Di slide yang halaman berapa ya? Halaman awal, Bu. Gimana? Slide pertama, Bu. Oh, ini ya. Ya. Oke, jadi yang model sosial kesehatan itu ya. Oke, bisa sambil saya tayang. Yang ini kah? Iya, betul, Bu. Oke. Jadi diatribusikan itu bisa mungkin kata yang lain yang serupa itu dikaitkan gitu ya. Jadi sehat dan sakit pada kondisi individu ya, sosial individu itu atau populasi itu dikaitkan dengan nanti status penghasilan, pendidikan, gender, pekerjaan, budaya maupun status sosial ekonomi ya. Jadi di sini pada individu-individu yang katakanlah berpenghasilan gitu ya, berpenghasilan yang cukup. Nah, biasanya nanti level kesehatannya itu akan lebih baik dibandingkan dengan yang dari sisi penghasilan atau status sosial ekonominya itu rendah gitu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan budaya. Nah, budaya ini kan sebetulnya kan pola-pola perilaku juga yang secara kolektif gitu ya, pola-pola perilaku yang menetap gitu yang ada di dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat. Nah, bagaimana budaya-budaya yang ada di situ, ya apakah budaya yang berlaku di komunitas atau masyarakat itu budaya yang selaras dengan upaya untuk menjaga kesehatan atau tidak. Nah, ini nanti yang kaitannya dengan bagaimana kemudian kondisi seseorang sehat atau sakit itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi budaya di mana tempat dia tinggal. Ya, misalnya saja ada suatu budaya gitu ya, suatu komunitas yang punya kebiasaan misalnya di sana mungkin mengadakan pesta, kemudian dengan minum-minuman beralkohol yang itu made in lokal gitu ya misalnya, dan itu sebagai hal yang mungkin sudah turun temurun bertahun-tahun dan itu tetap terpelihara. Nah, padahal mengkonsumsi alkohol maksud saya itu kan bukan perilaku yang selaras dengan kesehatan ya, karena mengkonsumsi alkohol itu lebih banyak hal negatifnya ya daripada sisi positif yang bisa dipetik dari situ. Nah, maksudnya di sini seperti itu. Jadi kondisi orang ya bisa atau individu ya sehat sakit itu juga nggak lepas dari faktor budaya yang ada di mana dia tinggal. Ya meskipun itu juga kemudian kembali lagi pada individu yang bersangkutan. Sekalipun orang berada dalam budaya tadi ya mungkin ada acara-acara di komunitas minum-minuman beralkohol. Kalau dia nggak ikut ya dia akan terbebas dari ini gitu. Tapi hal-hal seperti itu kan juga tidak mudah bagi individu untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun gitu ya, yang ada di dalam budaya tempat dia tinggal. Nah, begitu pula di sini yang kaitannya dengan pendidikan, gender, pekerjaan ya. Biasanya kalau level pendidikannya lebih tinggi ya, itu seringkali kan wawasannya terkait dengan kesehatan itu juga lebih baik ya. Kemudian mungkin kaitannya dengan pekerjaan ini kaitannya dengan akses layanan kesehatan ya. Jadi kalau misalnya dia punya layanan kesehatan juga yang baik, mungkin juga punya asuransi kesehatan ya, maka itu juga akan mendukung status kesehatannya nanti menjadi lebih baik pula.
Nah, begitu pula di sini ya kesehatan individu dan populasi juga dipengaruhi oleh kebijakan sosial, ekonomi, politik gitu ya suatu negara. Contohnya misalnya saat ini gitu ya dengan adanya BPJS ya. Dulu sebelum ada BPJS itu banyak kalangan orang miskin yang tidak berani ke rumah sakit gitu. Karena kalau masuk rumah sakit itu berarti biaya mesti tinggi, siap-siap harus cari hutang, siap-siap harus cari ini dan itu gitu ya, menjual apa yang dimiliki misalnya. Sehingga banyak orang yang kemudian terutama dari kalangan yang tidak mampu ya atau keluarga miskin tuh nggak berani berobat ke rumah sakit gitu. Dengan adanya kebijakan sosial ya apa namanya politik pemerintah dengan adanya sekarang Jamkesmas, Jamkesda atau BPJS di mana kalangan yang tidak mampu asuransi kesehatannya ya melalui BPJS ini preminya dibayar oleh pemerintah gitu. Nah, sekarang rumah sakit kan sering penuh ya. Kenapa? Ya karena tadi kalau ke rumah sakit sekarang tunjukkan kartu saja gitu ya, enggak perlu mikir biaya memikirkan biaya terlalu berat ya. Meskipun tetap ada kadang yang entah itu biaya lab atau biaya apa yang mungkin tidak tercover oleh BPJS gitu ya. Tapi kan ini tidak semua gitu ya. Artinya tetap ada sebagian besar yang tercover oleh BPJS kan gitu. Nah, seperti itu Wahyu yang kaitannya dengan ini ya model sosial kesehatan ini. Mudah-mudahan memperjelas. Baik, terima kasih Bu. Sami-sami. Anda kalau sambil minum boleh ya. Kalau misalnya mau minum ya boleh. Saya juga belum sempat minum hangat, jadi ini sambil minum hangatnya. Karena wis kelas menjelang lansia. Ya. Oke, silakan ada lagi yang bagian mana yang belum jelas. Harapan saya Anda betul-betul paham ya. Atau perlu saya berikan kasus? Ibu Yang izin ini pandangan bertanya, sosial. Bu. Iya. Itu di slide PPT yang bagian social determinant of health, yang gaya hidup individu diikuti 3 lapisan determinan sosial. Di situ disediakan gambar ya Ibu. Jadi itu hubungan setiap lapisannya itu menunjukkan prioritas atau saling mempengaruhi atau bagaimana ya Bu? Yang gambar ini ya, gambar determinan sosial kesehatan ini ya? Iya Ibu. Yang gambar hampir lingkaran ya? Iya Bu. Ya, oke. Saya tayangkan. Ya, jadi ini sebetulnya ya semua berkontribusi gitu ya, semua berkontribusi terhadap kondisi kesehatan individu. Ya, jadi pada determinan sosial kesehatan ini ya saya besarkan. Nah, ya, jadi determinan sosial kesehatan ini ya, jadi pada dasarnya bagaimana kondisi kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh determinan sosial ini. Nah, determinan sosial ini dari mulai yang terdekat dengan individu, yang kemudian agak di luarnya dan semakin di luar. Jadi lapisan ini menunjukkan semakin berjarak ya dengan individu. Ya, mungkin pengaruhnya yang di luar ini semakin tidak langsung gitu ya. Yang pengaruh langsung kan di sini kaitannya dengan usia. Ya, misalnya usia semakin tinggi itu kan juga semakin rentan gitu ya status kesehatannya. Kemudian jenis kelamin, misalnya yang perempuan mungkin kaitannya dengan tadi ya pengalaman tugas untuk hamil, melahirkan itu kan juga lebih rentan ya kesehatan perempuan. Ya, kemudian juga faktor-faktor konstitusional lain, artinya faktor-faktor yang ada di dalam tubuh dia sendiri gitu ya. Misalnya adakah faktor bawaan, ya mungkin ada kelainan entah kromosom, kelainan genetik ataukah
ada kelemahan-kelemahan pada bagian-bagian tubuh tertentu gitu ya yang diperoleh secara genetik misalnya, itu kan juga akan menentukan atau berkontribusi terhadap kesehatan. Nah, kemudian selain yang ada di dalam tubuh yang ini terbawa gitu ya, melekat di dalam tubuh ya, di luarnya itu apa? Ya, yang paling dekat gitu ya. Artinya ini adalah faktor gaya hidup individu. Gaya hidup yang sehat tentunya juga akan berkontribusi pada status kesehatan yang lebih baik kan gitu ya. Jadi bagaimana makanan, menu makanan, kemudian kalau ngemil misalnya ngemil apa, bagaimana olahraganya, bagaimana istirahatnya. Ya, nah itu akan juga apakah mengkonsumsi alkohol atau tidak ya, bagaimana kebiasaannya meminum obat-obatan ya, karena di masyarakat misalnya ada orang yang kadang melakukan self diagnose ya, melakukan diagnosis sendiri, beli obat sendiri di apotek gitu ya tanpa resep dokter. Nah, misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan juga tidak baik gitu ya kalau tidak didasarkan pada pengetahuan yang memadai. Ya, sehingga misalnya ada individu yang sering banget minum dikit-dikit obat gitu ya, padahal obat itu kan juga zat kimia yang punya efek samping misalnya ya. Nah, minimal kan nanti tingkat toleransinya mungkin akan meningkat ya. Tadinya minum satu ngefek, nah lama-lama karena terlalu sering minum kan satu mungkin nggak ngefek lagi, dosisnya harus meningkat misalnya. Kemudian di luar itu ya, lapisan berikutnya itu adalah jejaring komunitas dan sosial. Nah, ini bagaimana jaringan yang ada di dalam komunitas yang berkontribusi untuk menjaga kesehatan individu ya. Misalnya adakah posyandu untuk balita, posyandu untuk remaja, posyandu untuk lansia. Kemudian bagaimana layanan-layanan hubungan di dalam individu itu ya, di dalam komunitas ini yang saling menjaga gitu ya untuk mencapai status kesehatan yang baik. Misalnya bagaimana pengelolaan sampah yang ada di komunitas itu, kemudian adakah gotong royong kerja bakti untuk misalnya membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan ya, gerakan 3M misalnya. Kemudian adakah di situ saling mengunjungi, mengabarkan kalau ada yang sakit misalnya ya. Kenapa itu penting gitu ya? Karena hasil penelitian di psikologi menunjukkan orang sakit gitu ya yang memiliki dukungan sosial, misalnya dikunjungi, dikabarkan, kemudian merasakan sentuhan yang positif di sini, itu menjadi mendukung proses kesembuhan dia gitu ya. Nah, kemudian di luar di sini ini adalah kondisi kerja ya dan kehidupannya, bagaimana lingkungan pekerjaan, bagaimana lingkungan pendidikan, bagaimana penyediaan pangan ya, jadi agriculture and food production ya. Apakah stok pangan itu mencukupi atau melimpah dan terjangkau atau tidak oleh kondisi ekonomi masyarakat setempat. Ya, kemudian apakah statusnya unemployment ya, pengangguran ya, habis di PHK atau belum dapat pekerjaan lagi misalnya. Kemudian water and sanitation ya, bagaimana kecukupan air bersih ya, kesediaan air bersih, kemudian juga sanitasi lingkungan itu baik atau tidak, adakah selokan-selokan yang tidak tertutup, kemudian mungkin selokan yang ada sampahnya, mungkin juga aliran air ya itu yang menggenang misalnya, adakah seperti itu yang menjadi sumber penyakit. Kemudian healthcare services ya, layanan kesehatan ya yang terdekat di lingkungan, misalnya adanya klinik dan puskesmas misalnya ya, lokasinya jauh atau dekat dari tempat tinggal, kemudian mudah dijangkau atau tidak oleh masyarakat ya, dan layanannya seperti apa gitu ya. Ya, jangan sampai misalnya ada puskesmasnya tapi dokternya nggak pernah ada, misalnya adanya cuma sepekan sekali. Ini kemungkinan ada di daerah-daerah luar Jawa sana ya, yang tidak setiap hari ada dokter yang standby misalnya. Ya, kemudian juga kondisi perumahan. Ya, kondisi perumahannya layak atau tidak untuk ditempati ya, dalam artian di sini
dari sisi kesehatan ya, layak atau tidak untuk ditempati. Kemudian yang faktor di luar ini secara umum juga punya kontribusi walaupun tidak secara langsung, itu adalah kondisi sosial ekonomi makro ya, kemudian juga budaya dan kondisi lingkungan. Ya, jadi ini yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada status kesehatan seseorang. Jadi lapisan-lapisan ini sebetulnya menunjukkan bagaimana kedekatan gitu ya dengan individu gitu ya, kedekatan. Tapi secara keseluruhan ini akan menjadi penentu gitu ya, semua menjadi penentu apa namanya status kesehatan gitu. Nah, seperti itu untuk penjelasan yang terkait dengan determinan sosial kesehatan dari bagan ini. Go, silahkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Sami-sami. Kalau Anda tidak tanya, saya anggap sudah paham ya, dan sudah jelas gitu ya. Tapi kalau Anda bertanya, ya saya jelaskan gitu. Izin bertanya, Bu. Okay. Tadi di slide yang sama itu kan disebutkan model dari SDH itu hal. Itu apa saja ya, Bu? Apakah lapisan pertama, lapisan kedua seperti itu, Bu? Itu yang digambar sebentar. Jadi ini ya di tempat saya bergema. Ya itu tadi yang dijelaskan Mbak, social determinant of health tadi ya. Gaya hidup individu kemudian diikuti 3 lapisan berikutnya tadi yang sudah dijelaskan ya pada gambar 5.2. Ya, tadi di gambar itu kan ada lingkaran dulu ya, lingkaran dulu individu itu kan apa namanya menjadi lapisan yang apa pertama ya di sini ya pada lapisan kondisi individu ini. Kemudian kan ada 3 lapisan berikutnya ya, yaitu ya yang pertama kan kaitannya dengan usia, kemudian jenis kelamin ya. Kemudian juga faktor-faktor apa namanya faktor-faktor konstitual, faktor-faktor yang melekat ya, yang ada pada diri individu itu sendiri. Nah, jadi ini yang faktor yang pertama ya. Kemudian ada di sini faktor gaya hidup ya, gaya hidup individu. Kemudian tadi yang ada di jejaring komunitas dan sosial ya. Kemudian kondisi sosial ekonomi, culture, dan environmental conditions. Ya, jadi 3 itu ini ya, 1, 2, 3 itu yang ada tulisan biru itu menunjukkan yang dimaksud dengan 3 di situ ya, dari SDH ya, dari SDH yang apa namanya, yang sudah di sini ya diungkapkan. Padahal gaya hidup ya diikuti 3 lapisan determinan sosial ya, jadi gaya hidup dulu ya, kemudian di sini gaya hidup diikuti 3 lapisan ini, social and community network, dan lapisan berikutnya ini ya agriculture, food production dan seterusnya sampai housing. Kemudian yang lapisan yang ketiga ya itu adalah general socio-economic, culture and environmental condition. Oke, mudah-mudahan memperjelas. Ya. Jadi itu antar slide saling ini ya, saling terkait. Terima kasih, Bu.
Oke, kita lanjut kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, kalau tidak ada, saya akan mengirimkan ke grup ya beberapa artikel jurnal. Silahkan dibaca ya, barang kira-kira dalam waktu 10 menit. Ya, kemudian silahkan ungkapkan bagaimana pendapat Anda atau apa yang Anda peroleh ya dari bacaan itu ya. Sebentar saya masukkan dulu ininya, jurnalnya ini. Oke, sudah masuk kah? Sudah, Bu. Oke, Anda baca yang presensi nomor 1 ya. Nomor 1 baca yang tadi determinan sosial patah tulang ya, 1 dan 6 dan kelipatannya nanti di sana ya. Jadi ini presensi nomor 1, di bawahnya sosial stunting itu presensi nomor 2, determinan sosial tuberkulosis nomor 3, sosial kesehatan nomor 4, kemudian sosial determinan sosial pernikahan dini nomor 5, kemudian kembali lagi ya nomor 6 determinan sosial patah tulang ya 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi pakai kelipatan 5. Ya, silahkan baca 10 menit. Habis itu kita diskusikan apa yang Anda pelajari dari artikel jurnal itu. Ya, jadi ini terkait dengan penerapan ya, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang terkait dengan determinan sosial kesehatan pada kasus-kasus yang ada di masyarakat ya, kasus-kasus kesehatan ya, termasuk di situ ada TB, ya tuberkulosis, kemudian bagaimana kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya, kaitannya dengan pernikahan dini, ya kemudian juga kesehatan pada bayi ya, stunting ya, bayi dan balita. Kemudian ada juga yang terkait patah tulang ya, patah tulang artinya kaitannya dengan risiko ya dari kecelakaan. Ya, kemudian determinan sosial kesehatan ibu anak. Nah, ini udah komplit ya. Silahkan baca selama 10 menit ya. Sudah 10 menit nanti kita diskusikan. Saya akan tanyakan menurut persensi Anda nanti ya.
Oke, sudah selesai kah membacanya? Sudah selesai kah? Belum, Bu. Belum. Masing-masing baca satu saja, nanti yang lainnya bisa dibaca nanti.
Yuk kita lanjut diskusinya. Perwakilan yang nomor 1 dan 6 ya, perwakilan kelipatan nomor 1 dan 6. Yuk silakan, siapa yang mau menyampaikan apa yang hasil bacaan Anda? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya membaca jurnal yang tentang determinan perilaku pasien dalam pengobatan tradisional dengan media lintah. Yaitu ketika di jurnal disebutkan yaitu penelitian mengenai di desa Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, lebih memilih pengobatan tradisional daripada modern, yaitu menggunakan lintah pada pengobatan tradisional. Disebabkan sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang pengobatan tradisional dengan media lintah, sehingga mayoritas memilih untuk menggunakan pengobatan lintah. Dan dari jurnal itu kesimpulannya ada hubungan dengan pengetahuan terhadap perilaku dalam pengobatan tradisional dengan menggunakan lintah. Dan juga disebutkan juga sebagian besar umur yang mayoritas tersebut adalah 46 sampai 65 tahun. Dan sebagian besar yang banyak itu perempuan berpendidikan terakhir SMA, wirausahaan. Terus dan memiliki pendapatan 1 juta. Jadi dari kalangan bawah ya. Iya, Bu. Oke. Masih ada Mbak Rafika? Cukup dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Percaya pada pengobatan lintah itu kalau terkait dengan determinan kesehatan tadi itu faktor yang mana ya yang punya pengaruh? Termasuk atau terkategori faktor yang mana? Dari lingkungan mungkin, Bu. Lebih spesifiknya lingkungan apa di sini kaitannya? Aspek apakah? Adakah di situ kaitannya dengan pekerjaan, penghasilan, budaya, pendidikan gitu? Mungkin lebih ke budaya, Bu. Ke kebiasaan masyarakatnya. Ya, betul ya. Jadi di sini faktor budaya ya punya peran penting ya, di mana di budaya di komunitas itu ya pengobatan dengan lintah tadi mungkin menjadi salah satu alternatif pengobatan yang banyak digunakan oleh komunitas ya. Kemudian ada lagi yang lain, faktor apa lagi di situ?
Pendidikan dan pendapatan, Bu. Ya, pendidikan dan pendapatan itu menggambarkan status sosial ekonomi. Ya, jadi mungkin ya taunya wawasannya ya itu ya gitu ya yang apa namanya bisa menjadi alternatif untuk penyembuhan ya terhadap penyakit yang mereka derita gitu ya. Jadi artinya dengan wawasan seperti itu ya itu yang mereka manfaatkan atau itu yang mereka jadikan alternatif untuk mencari bantuan ya. Oke, terima kasih untuk Ripka, Arum. Silahkan, masih ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Punya pendapat yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke artikel jurnal yang lain. Silahkan, dari siapa lagi? Mau mengungkapkan artikel jurnal yang dicari sendiri boleh, artikel jurnal yang sudah diberikan di grup tadi boleh. Monggo. Izin saya, Bu. Oke, silakan lagi. Baik, saya di sini memahami mengenai determinan sosial kesehatan kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 59 bulan di Kabupaten Kuningan. Jadi stunting ini merupakan kasus pada balita yang mana kasusnya tersebut merupakan balita dengan tinggi badan pendek. Terdapat beberapa faktor. Di sini saya menangkap ada faktor individu dan general sosioekonomi. Yang pertama faktor individu yaitu usia dari balita itu sendiri berkisar antara 24. Kemudian ada beberapa faktor dari general sosioekonomi, cultural, environmental condition. Yang pertama yang paling disorot yaitu pendidikan dari seorang ibu balita itu sendiri. Ibu dengan pendidikan kurang daripada SMP, maksudnya SD, SMP atau mungkin tidak berpendidikan, itu memiliki resiko 2,74 kali dibandingkan dengan pendidikan di atas SMP. Karena disorot karena memiliki hubungan yang signifikan terhadap perkembangan gizi daripada seorang balita sendiri. Ibu dengan pendidikan ini mengetahui pola asuh yang berpengaruh pada status gizi anak. Kemudian perlunya adanya upaya promosi kesehatan tentang gizi anak serta kesehatan kehamilan pada ibu balita. Selain itu juga ada berhubungan dengan air dan sanitasi dan juga ada dua lagi yaitu status ekonomi dan tinggi badan orang tua. Untuk status ekonomi termasuk prediktor yang tidak terlalu signifikan karena di sini berhubungan dengan gizi anak. Jadi untuk tinggi badan orang tua itu mungkin lebih sifatnya ke keturunan. Jadi mungkin tidak begitu berpengaruh, namun juga bisa berpengaruh kepada beberapa balita lainnya. Status ekonomi biasanya itu terjadi pada orang tua yang memiliki gaji berkisar di bawah 1.500.000 per bulan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Wahyu. Ada yang mau memberikan komentar terhadap apa yang dibaca oleh Wahyu? Kita bicara tentang kesehatan bayi balita. Yuk, silakan. Mau memberikan komentar tambahan boleh, bertanya lebih lanjut juga boleh. Oke, adakah? Oke, tidak ada. Terima kasih Wahyu. Ya, jadi sudah diungkapkan bagaimana kesehatan bayi dan balita itu juga dipengaruhi oleh banyak hal ya. Di situ sanitasi lingkungan, kemudian juga bagaimana faktor pendidikan, faktor penghasilan, kemudian juga mungkin nanti kaitannya dengan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua ya, bagaimana merawat, kemudian juga memberikan stimulasi tumbuh kembang terhadap bayi balitanya itu nanti juga menjadi faktor penentu bagaimana kesehatan si bayi dan balita di sini ya, termasuk juga apakah nanti tumbuh kembangnya bisa optimal ya atau tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh bayi tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Silakan siapa yang mau sharing? Ibu izin menyampaikan. Oke, silakan Irviana.
Jadi saya membaca jurnal tentang kasus tuberkulosis. Jadi penyakit tuberkulosis itu adalah infeksi yang terjadi pada paru-paru. Nah, di sini melakukan penelitian yang letaknya di Lampung. Silakan dari teman-teman, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, jadi kita pindah di sini artikel jurnal yang disampaikan oleh Ivriana terkait dengan TB ya. Jadi ternyata juga TB itu tidak sekedar kaitannya dengan adanya virus atau bakteri gitu ya yang menjadi penyebab ya, tapi juga ada banyak faktor di situ ya, bagaimana dia hidup, bagaimana gaya hidup, kemudian kebersihan lingkungan ya, termasuk juga pendidikan ya dan sebagainya. Artinya dari artikel ini kita paham ya bahwa kehadiran suatu status sakit ya pada seseorang itu tidak hanya disebabkan oleh kuman, bakteri atau yang menjadi penyebab utama ya munculnya sakit itu ya, tetapi ada banyak faktor sosial di sini ya yang berkontribusi atau memberikan sumbangan ya terhadap hadirnya penyakit tersebut pada diri individu ya, dari mulai wawasan, kemudian bagaimana kondisi tempat tinggal, ya, akses tadi terhadap layanan kesehatan ya. TB itu kan harus mengikuti terapi farmakoterapi ya, setahu saya terapi dengan menggunakan obat kan selama 6 bulan itu full time, tidak boleh terputus. Ya, tiap hari harus minum obat, begitu misalnya obatnya itu jeda 1 hari atau terputus 1 hari saja tidak diminum ya berarti mengulang dari awal gitu ya. Nah ini kan sangat dibutuhkan di sini bagaimana tadi status pendidikan akhirnya menjadi penting ya, yang akan membentuk wawasan, pemahaman, kemudian juga keluasan informasi yang dimiliki ya, sehingga akan menimbulkan nanti sikap-sikap yang kooperatif ya, sikap-sikap kerjasama dalam proses ya penyembuhan atau pelaksanaan dari terapi atau terapi obat-obatan yang dijalani oleh pasien tersebut. Oke, yang selanjutnya silakan yang mau sharing lagi. Masih adakah? Oke, kalau misalnya tidak ada ya enggak apa-apa gitu ya. Artinya dari artikel jurnal yang Anda baca ya, paling tidak hari ini Anda jadi lebih memahami ya bagaimana kasus-kasus kesehatan atau penyakit yang muncul yang kemudian diderita oleh seseorang ya, itu tidak semata-mata terkait dengan penyakit ya, jadi itu terkait dengan bagaimana ya perilaku tadi ya, status sosial, termasuk tadi kebijakan politik, kebijakan makro ya, sosial politik yang ada dalam suatu negara itu juga akan ikut menentukan bagaimana status kesehatan pada warga negara di negara tersebut gitu ya. Oke, baik, sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan yang mau diajukan sampai di sini? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ya, karena ini materinya nggak sulit ya, mudah Anda pahami gitu ya, apalagi sumbernya sudah bahasa Indonesia. Ya, kalau di slide ada yang bahasa Inggrisnya dikit-dikit, enggak apa-apa, itu sengaja untuk variasi supaya memaksa Anda untuk buka-buka kamus ya.
Ya, gitu. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, dirasakan sudah paham betul materi yang kita pelajari hari ini. Kita tutup dulu ya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, link presensi sudah di grup ya. Terima kasih, Bu.